Oke, selamat datang, selamat jumpa lagi di channel saya. Semoga semuanya sehat dan salam sukses selalu ya. Kali ini di video ini saya akan membahas khusus bagaimana rumah atau bangunan ini menghadapi tsunami. Jadi bangunan ini sebenarnya bangunan 3 in 1. Cuman di video ini saya khusus membahas tsunami karena kalau saya gabung semua itu panjang seperti video saya sebelumnya. Jadi mungkin ada yang butuh untuk tsunami saja. Oke, inilah contoh bangunan anti tsunami yang paling tangguh, yang paling kokoh. Oke, sebelum saya membahas yang lain, saya bahas dulu bangunan ini, maksudnya kondisi bangunan di sini, apa yang harus kita buat. Nah, di sini pertama, bangunan ini di bagian sini atau di sini sebaliknya, di sini atau di sini, ini tidak boleh ada lubang sama sekali. Itu satu syarat khususnya ya, tidak ada boleh lubang. Kemudian di bagian jendela pintu ini batas segini, batas kurang lebih 2 meter. Karena ini batas kurang lebih 2 meter karena bangunan ini hitungannya ini hanya miniatur saja, contoh miniatur. Jadi bangunan ini luasnya 10, di sini 10, 10, 10, 10, 10. Ini di sini bukan, ini di sini lebih dari 10 ya karena ini kan miring. Jadi dasarnya dari dasar ke ujung sini itu 10. Kalau mau lebih boleh silakan untuk memperkuat. Nah, kemudian itu tadi di sini di atas sini tidak boleh ada lubang sama sekali. Kalau Anda ingin bikin pintu di belakang sini, jendela silahkan, tapi di sini tidak ada boleh lubang sama sekali, dan sekeliling sini ini sama ini tidak boleh ada lubang. Itu satu syaratnya. Kedua, nah bangunan ini berbentuk segitiga kalau kita lihat dari samping. Nah, segitiga ini harus sama kaki ya. Ya, maksud sama kaki sama sisi gitu. Nah, ya seperti ini. Ini bangunan tengah ini segitiga, dasarnya ini seperti ini ukurannya. Segitiga sama kaki. Oke. Lalu setelah itu kita bicara pondasi. Nah, oke, pondasi. Pondasi bangunan ini seperti ini. Pondasi ini ini buat tsunami ini dalam 1 meter. Di luas atau diameter ini 1 meter juga. Jadi 1 meter persegi. 1 meter persegi, 1 meter persegi. Kecuali yang di sini ini boleh diameternya 50 cm, dalamnya tetap harus 1 meter persegi karena tsunami itu tidak main-main ya. Itu dorongan airnya tidak bisa kita hitung dengan kasat mata, kuat sekali, makanya kita bangun ini harus kuat juga ya. Nah, kalau kita lihat pondasi keseluruhannya seperti ini, nah kita harus buat pondasi seperti ini. Ini semuanya pondasi yang sudah saya terangkan tadi. Ini semua pondasi. Nah, seperti inilah pondasi kira-kira sekelilingnya ya. Oke, ini sekeliling pondasi yang harus dibuat. Oke. Sekarang kita membahas bagaimana letak rumah ini, posisi rumah ini. Oke, saya kasih gambar biar gampang. Ya, nah ini adalah ini cara meletakkan rumah ini ya, rumah 3 in 1 ini ya. Nah, gimana cara meletakkan rumahnya? Nah, ini saya kasih contoh, ini misalkan laut, pinggir laut, ini air laut, nah, ya, ini ada kapal nih lagi sandar, nah, ini pinggir laut. Nah, posisi rumah itu harus seperti ini. Posisi rumah itu harus seperti ini. Jadi istilahnya harus seperti ini posisi rumah. Ya, posisi rumah harus seperti ini. Tidak boleh miring, apalagi madep sini
atau ke belakang gini, saya tidak menganjurkan seperti ini karena ini tidak kuat. Posisi rumah harus seperti ini. Oke, ya, tidak boleh berubah posisi, harus seperti ini. Nah, kedua, andaikan Anda kurang nyaman atau kurang senang atau tidak tertarik dengan bentuknya, mungkin Anda ingin membuat rumah lagi di yang bagus gitu kan, yang kelihatannya bagus atau mewah. Silahkan, Anda harus buat rumah dulu seperti ini di pinggir laut atau yang berdampak tsunami, baru kemudian Anda bikin rumah yang bagus, silahkan. Nah, misalkan Anda ingin membuat rumah lagi. Nah, ini pinggir laut. Nah, ini rumah kita yang ini rumah 3-in-1 ini yang buat berlindung tsunami. Nah, Anda silahkan bikin rumah di sini. Istilahnya ini pinggir laut. Nah, Anda bikin rumah di sini. Ini rumah 3-in-1 ini buat berlindung Anda ini. Ini buat keselamatan nyawa Anda nih. Jangan main-main ini ya. Ini sangat lebih bermanfaat ya. Nah, sangat bermanfaat gitu. Ini masalah nyawa. Jadi tidak main-main. Nah, jika Anda ingin bikin rumah satu lagi, Anda harus posisikan rumah di sini. Jadi ini laut, ini rumah 3-in-1 ini. Nah, Anda harus bikin rumah di sini. Anda tidak boleh bikin rumah sebelum ini. Misalkan saya balik. Nah, ini misalnya laut. Ini laut. Ini perbatasan laut ya. Nah, terus Anda bikin rumah ini. Anda baru bikin rumah ini. Itu salah ya. Itu salah besar. Karena rumah ini tidak menjamin tsunami. Ini bakal didorong tsunami habis. Apalagi Anda dekat dengan pinggiran laut. Ya. Jadi ini kalau posisi seperti ini laut. Ini rumah Anda yang besar, kemudian Anda baru bikin ini salah. Ini berbahaya. Jadi saya sudah pasti kalau rumah ini kalau di tsunami rata ini. Gitu. Oke? Nah, jadi saya anjurkan seperti ini. Nah, ini pinggir laut, mungkin Anda jaraknya entah 1 kilo atau entah 2 kilo atau entah 500 meter. Jadi Anda utamakan bikin rumah seperti ini. Ya. Dan posisi juga harus seperti ini. Tidak boleh malang melintang, harus seperti ini. Karena ini adalah rumah berlindung kita ya. Jadi kalau ada tsunami kita harus masuk dalam rumah ini biar nyaman, biar selamat. Ya, oke. Di situ jadi mudah-mudahan ngerti. Semuanya sudah saya terangkan khusus untuk tsunami. Apa dengan masalah ini? Nah, ini mau dipakai atau tidak nggak apa-apa, silakan bebas ini. Ini cuma awning aja istilahnya. Nah, ini kaca ini anda ini karena ini untuk menghadapi tsunami, kaca ini harus mempunyai ketebalan 1 cm atau 10 mili kaca ini. Dan kaca ini istilahnya harus benar-benar kuat nempel ke dinding ini. Nah, jadi ini kaca paling tidak 10 cm. Gitu. Setelah saya hitung-hitung seperti itu untuk buat tsunami, jadi bentuk lebih kuat. Nah, untuk pintu harus seperti ini. Ini saya kasih lihat bentuk pintunya. Dinding ini harus miring begini ya. Nah, dinding ini harus miring. Tidak boleh lurus begini atau ini begini, tidak boleh. Jadi dinding ini harus miring seperti ini, kira-kira 30 derajat atau 20 derajat, antara 20-30 derajat. Nah, ini ada gunanya. Jadi bikin pintunya itu adanya di sini. Ini jadi bikin pintu, ini pintu dalam.
Ini hanya muka pintu. Ini dan ini hanya muka pintu ya. Ini muka pintu. Pintu aslinya ada di dalam. Oke, nanti saya terangin kenapa harus seperti ini bangunan ini. Ya, karena kita harus tahu sifat air adalah mendorong, berjejal dan ngumpul gitu ya, padat ya. Nah, ini adalah desain rumah yang betul-betul sangat baik untuk menghadapi tsunami. Nah, di sini fungsi ini adalah untuk membelah air ya. Jadi air ini fungsi untuk membelah air. Nah, jadi untuk membelah air datang dan air kembali. Jadi kalau konstruksi bangunan ini berikut ini, bahan bangunan ini sudah benar dan baik, sudah cukup, ini akan kuat. Saya jamin 100% untuk tsunami Anda bisa berlindung di tempat ini. Jadi saya bukan cuma bicara aja, saya bisa buktiin ya. Jadi inilah rumah 3-in-1 untuk berlindung kita. Oke. Itu aja yang saya bisa informasikan. Ya, kalau masalah bahan dan apa yang harus digunakan itu saat ini saya belum bisa berikan, karena kita juga sebagai bangsa Indonesia ini belum punya rumah seperti ini. Padahal ini rumah ya ibaratnya desain orang Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita mempunyai rumah seperti ini biar bisa bermanfaat bagi keselamatan manusia yang di pinggir laut, terutama yang berdampak tsunami. Jadi kita tunggu nanti saja tanggal mainnya, kapan rumah ini akan dibentuk. Apa Indonesia dulu, apa nanti keduluan sama orang luar. Ya, kita berdoa aja. Semoga rumah ini bisa terwujud di negara Indonesia ini. Dan negara Indonesia ini adalah menjadi yang pertama yang membuat bentuk rumah seperti ini. Ini rumah 3-in-1, jangan main-main. Ini tidak main-main, rumah 3-in-1 ini. Oke. Sampai di sini dulu sobat-sobat semua, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan ada yang bisa membuat rumah seperti ini, terutama di pinggir laut yang berdampak tsunami. Oke. Salam sehat semua, salam sukses, salam satu atap. Semoga bangsa ini jaya. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya tunggu. Terima kasih sebelumnya. Oke, sampai jumpa di channel saya berikutnya. Thank you.